Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat muslim pastinya mengalami akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Pada saat nanti seluruh alam semesta akan hancur atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua makhluk hidup akan mati saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan akan keluarnya api dari perut bumi. Dari riwayat Hijaz, yang menggiring manusia ke tempat kumpulnya mereka ketika kiamat dibangkitkan. Ketika api itu sudah menggiring manusia dan seluruh manusia sudah berkumpul di Syam, kata Nabi yang hidup, pada saat terjadi hari kiamat hanyalah orang-orang yang buruk. Saat terjadi kiamat, matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, dan bumi digempakan. Akan tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ada makhluk-makhluk yang tidak akan hancur saat hari kiamat. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga Imam As-Suyuti dan ulama-ulama akidah lainnya menyebutkan bahwa di antara makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya ada 8. Yang pertama, surga. Surga adalah ciptaan Allah dan sekarang pun sudah ada, karena Rasulullah SAW pernah diperlihatkan surga saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Surga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Ahli maksiat tetapi ia masih mentauhidkan Allah, masih ada harapan masuk surga. Yang kedua, neraka. Neraka sama halnya dengan surga, sudah Allah ciptakan dan sekarang sudah ada. Rasulullah SAW juga pernah diperlihatkan neraka saat peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, Arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang paling besar daripada Arsy. Makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Arsy. Arsy adalah berada di antara air, artinya di atas langit ada lautan, dan singgasana itu berada di atas langit. Yang keempat, kursi atau kursi. Kursi tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat. Kursi tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat. Dan saking mulianya kursi ini sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran satu ayat dalam surat Al-Baqarah, dan ayat itu diberi nama ayat kursi. Bahkan kata ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ayat kursi tersebut. Yang kelima, kolam. Kolam adalah makhluk kedua yang Allah ciptakan. Kemudian kolam mencatat di lauh yang dijaga yang disebut dengan mahfuz. Ada yang mengatakan bahwa letak lauhil mahfuz dan juga kolam berada di Arsy. Yang keenam, lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz disebutkan dalam surah Buruj, fil lauhin mahfuz. Lalu
Lau itu semacam papan. Disebutkan para ulama yang dimaksud lau ini adalah makhluk Allah. Satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk diletakkan di situ. Sejak mulai pena menulis sampai kiamat dibangkitkan tercatat di situ. Rezekinya, ajalnya, bahagianya, celakanya, dan semuanya tersebut. Yang ketujuh, ruh. Ketika hari kiamat terjadi, kata para ulama, ruhnya orang-orang beriman diletakkan di tempat paling tinggi, sementara ruh orang kafir dan munafik diletakkan di tempat yang paling dasar di perut bumi. Yang kedelapan, ujung tulang ekor manusia. Semua manusia punya tulang ekor. Walaupun badan kita hancur dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat hingga bumi ini hancur, tetap tulang ekor manusia tidak akan Allah hancurkan, karena Allah akan bangkitkan manusia dari situ. Jelas sudah bahwa kedelapan makhluk tersebut tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sekian video ini, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.